Oke, Apa recording itu? in progress. Mas Arif, Udah ya. Alif dibuka. Ma, Baik lagi coba di Google Classroom. yuk dibuka dulu aja lah. Kita buka dulu. Ya udah aman-aman. Yuk, udah mulai. Oke, bisa dibuka Mas Taufik Malif. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, saya di sini Rafiq Mualif dan teman-teman saya. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dan juga kerja kami mengenai design thinking yaitu prototyping. Untuk mata kuliah, interaksi manusia dan juga komputer, kemudian untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Rafiq Mualif dengan NIM 242520020. Yang kedua ada Deva Aditya Lajuardi dengan NIM 242520027. Dan yang terakhir ada Maulana Ivandika dengan NIM 242522060. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Dika. Silakan Mas Dika. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah understanding. Understanding ini sendiri adalah bagaimana kita menjabarkan penemuan dari permasalahan dan solusi yang akan kita berikan. Di sini permasalahannya adalah mengenai konteks peminjaman ruang kelas yang ada di kampus. Dan masalahnya adalah mengetahui bagaimana mahasiswa mengetahui informasi pinjaman yang ruangan yang ada itu di data usaha, nah di mana dapat proses tersebut itu tidak efisien, yang dimana tata usaha memiliki jam kerja, kemudian mahasiswa yang ingin mengetahui informasi peminjaman ruang harus datang ke tata usaha. Mahasiswa yang tidak mengetahui informasi kasihan karyawan tata usaha. Kemudian dari sisi karyawan tata usaha adalah kesulitan dalam menyampaikan informasi pinjaman ruangan kelas dan pencatatan ruangan yang mungkin belum maksimal. Maka solusi yang akan kita berikan adalah dengan membuat sebuah sistem atau aplikasi yang dimana dapat memberikan informasi dan pelayanan tentang peminjaman ruang kuliah. Dimana jika dengan aplikasi itu
dapat bekerja selama 24 jam tanpa henti dan dapat diakses dimanapun selama terhubung ke internet. Kemudian untuk yang materi kedua itu observing. Nah, observing sendiri adalah hasil observasi atau perluasan dari tadi permasalahan yang akan kita berikan atau akan kita selesaikan. Nah, hasil observasi dari pengguna terkait permasalahan dari konten tersebut. Dari sisi mahasiswa kebingungan ketika pertama kali menggunakan aplikasi, namun penyesuaian akan relatif cepat karena mahasiswa lebih cepat adaptasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa merasa lebih mudah untuk berkonsultasi terkait pinjaman ruangan. Dan yang ketiga, mahasiswa dengan aplikasi ini tidak perlu datang ke kampus untuk mengetahui informasi ruangan perkuliahan. Kemudian dari sisi karyawan tata usaha kebingungan ketika pertama kali menggunakan aplikasi, namun penyesuaian akan relatif lebih lama karena karyawan tata usaha itu memiliki usia yang relatif lebih tua. Sedangkan kemudian yang kedua, karyawan tata usaha merasa lebih terbantu dengan adanya aplikasi ini karena mahasiswa cukup melihat informasi dari sistem yang ada dan tidak perlu bertanya ke tata usaha. Mungkin itu untuk materi pertama adalah understanding, kemudian yang kedua adalah observing. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Maulana Ivandika. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Mas Deva untuk menjelaskan bagian 3 dan juga 4. Terima kasih, silakan Kak. Halo Kak Deva. Baik, mungkin saya saja yang akan menjelaskan tentang defining ini. Baik, kita ke defining teman-teman. Hasil yang diperoleh dari dua langkah awal understanding dan juga observing itu didapat bahwa permasalahan yang ada memang betul dialami. Saya ulangi, hasil yang diperoleh dari dua langkah awal understanding dan juga observing didapat bahwa permasalahan yang ada memang betul dialami. Dan setelah memahami dari permasalahan yang ada, lalu melakukan observasi atau pengamatan lebih lanjut dari manusianya sendiri. Diperoleh sudut pandang bahwa permasalahan ini menimbulkan berbagai macam persoalan dan juga tantangan. Sehingga kami ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membuat sebuah sistem ya, yang dimana bisa membantu dalam konteks informasi dan pelayanan peminjaman ruang untuk perkuliahan ya Kak ya. Ada berbagai sudut pandang dari mulai mahasiswa dan juga karyawan TU. Mari kita bahas satu persatu. Mahasiswa itu kesulitan mengetahui informasi pemakaian ruang kelas karena itu tertutup teman-teman ya, yang tahu cuma TU. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus menunggu dan antri ketika ingin meminjam ruang kelas di tata usaha. Dan yang terakhir itu mahasiswa harus datang ke kampus untuk mengetahui informasi pemakaian ruang kelas. Kita lanjut ke bukan etalase guys ya, ke karyawan TU. Oke. Yang pertama, karyawan TU itu kesulitan ya memberitahu informasi pemakaian ruang kelas karena tidak ada komunitas atau tidak ada ruang untuk berbagi informasi. Yang kedua, itu karyawan TU harus tetap di tempat untuk memberikan izin peminjaman ruang kelas. Jadi hanya di ruang TU aja.
Dan yang ketiga, karyawan harus datang ke kampus untuk memberitahu informasi pemakaian ruang kelas. Lanjut, saya lanjut ke bagian editing ya, ideating. Kemudian untuk ide fitur tambahan itu ada namanya fitur dan juga keterangan. Untuk fiturnya adalah filter dan juga pencarian ruang atau yang dinamakan fitur lanjutan, yang dimana dia bisa mencari berdasarkan nama ruang, kapasitas, lokasi gedung, hari, atau tanggal. Yang kedua, riwayat peminjaman. Mahasiswa bisa melihat bisa melihat daftar ruang yang pernah dipinjam. Kemudian juga TU bisa melihat siapa aja yang pernah memakai ruang. Jadi tidak ada yang namanya keliruan. Yang ketiga, status ruangan. Untuk tombol lihat sekarang, untuk menampilkan ruang mana yang sedang digunakan real time ya Kak ya. Untuk tombol lihat sekarang itu bisa menampilkan ruangan mana yang sedang dipinjam. Kemudian warna saat tidak dipakai itu berwarna hijau. Saat sedang dipakai warnanya merah, teman-teman ya. Jadi bisa menjadi pembeda ya. Saat 30 menit atau 1 jam sebelum ruangan dipakai akan berwarna kuning. Kemudian ada yang nomor 4, keempat itu adalah pengingat otomatis yang dimana ada notifikasi 30 menit sebelum jadwal dimulai dan juga berakhir. Yang kelima ada check-in dan juga check-out. Mahasiswa bisa mengklik tombol check-in saat mulai dipakai dan check-out setelah selesai. Dan juga check-in dan juga check-out ini membantu TO untuk memantau penggunaan secara aktual. Dan yang keenam, QR Code akses ruangan. Setiap peminjam dapat QR Code untuk membuka kunci atau validasi penggunaan ruangan jika sistemnya mendukung. Dan yang ketujuh, ada formulir alasan peminjaman terstruktur. Ada pilihan jenis kegiatan, mulai dari rapat, latihan, diskusi, dan lain-lain. Dan berikan alasan meminjam ruangan tersebut. Yang kedelapan dan yang terakhir ada validasi otomatis peminjaman. Sistem langsung bisa menolak jika waktu yang diminta bertabrakan dengan jadwal yang ada. Label rutin untuk jadwal tetap, contohnya kelas rutin Senin jam 8 sampai jam setengah 10, diberikan label khusus agar tidak bisa dipinjam mahasiswa. Baik, untuk berikutnya akan dibacakan oleh Mas Deva Aditya. Silahkan. Iya, pada prototyping tahap ini kami membuat prototype dengan aplikasi Figma. Untuk gambar pengerjaan aplikasinya seperti ini. Bisa dilihat gambar proses pembuatan. Alur flow pengguna. Pertama, mahasiswa login menggunakan akun yang sudah dibuat atau membuat akun. Pilihan lanjut. Kedua, pilih tanggal dan waktunya mau apa ya? Pilih tanggal dan waktu memilih ruangan yang akan dipinjam. Lihat ruangan kosong. Lalu kemudian ajukan pinjaman dengan keperluannya. Kelima, cek status pengajuan sudah diterima atau ditolak. Nomor 6, dapat notifikasi jika disetujui. Lanjut, daftar halaman. Fitur yang digunakan dari ideating tadi, fitur yang dimasukkan ke prototype.
Yang pertama login page. Fungsinya akses masuk. Nomor 2 dashboard TU. Ringkasan ruangan terisi, permintaan menunggu, jadwal hari. Nomor 3 daftar ruangan. Dengan tabel atau grid detail ruangan, jadwal mingguan. Daftar permintaan peminjaman. Fungsinya lihat semua pengajuan mahasiswa. Nomor 6 form pengajuan ruangan. Isi keperluan, tanggal, waktu. Nomor 7 status pengajuan melacak permintaan sendiri yang diajukan. Nomor 8 notifikasi. Info perubahan status peminjaman. Fitur-fitur yang dipilih dalam prototipe ini memfokuskan kepada kebutuhan yang utama seperti proses peminjaman ruangan dan pengecekan jadwal. Fitur daftar dan detail ruangan diutamakan karena berkaitan langsung dengan interaksi pengguna. Sementara login page dan form pengajuan ruangan dibuat untuk mempermudah pengerjaan TU dalam memverifikasi data. Wireframe halaman daftar ruangan seperti ini. Filter tanggal, filter jam, dengan ruangan dipakai kosong atau menunggu persetujuan. Detailnya seperti ini. Lanjut. Form pengajuan ruangan mahasiswa. Nama, NIM, tanggal, waktu, dan keperluan. Kemudian pencet ajukan peminjaman. Pada bagian testing untuk pengujian pada aplikasinya, tampilan pertama splash screen pada tampilan awal ketika aplikasi dibuka menampilkan nama aplikasi dan keterangan singkat mengenai fungsi aplikasi tersebut dengan paduan warna hijau. Kemudian tampilan daftar pengguna. Tampilan ini berfungsi buat pengguna mendaftarkan dirinya untuk keperluan data pengguna. Pengguna harus mendaftarkan dirinya sebelum menggunakan aplikasi. Tampilan masuk pengguna. Tampilan ini pengguna memasukkan data untuk masuk ke aplikasi ketika sudah mendaftar datanya. Kemudian masuk ke tampilan beranda. Pada tampilan ini, pengguna bisa melihat informasi pemakaian ruangan digunakan ataupun tidak. Pengguna bisa memilih untuk meminta izin penggunaan ruangan. Tampilan peminjaman ruangan. Pengguna menekan ruangan yang akan dipilih pada menu beranda, maka akan masuk ke tampilan pinjam ruang.
di mana pada tampilan ini diperlukan memilih jam dan tanggal peminjaman ruangan. Tampilan pinjam ruangan. Pada tampilan ini, setelah pengguna memilih jam dan tanggal peminjaman ruangan, pada tampilan ini berisi nama lengkap, NIM, nomor HP yang digunakan untuk peminjaman ruangan. Tampilan pinjam ruangan. Tampilan akhir untuk peminjaman ruangan. Pada tampilan ini, pengguna melakukan konfirmasi ke operator atau staf untuk peminjaman ruangan. Tampilan riwayat peminjaman ruangan. Tampilan ini berisi daftar riwayat peminjaman ruangan oleh pengguna. Tampilan profil pengguna. Tampilan ini berisi biodata dari pengguna aplikasi, seperti nama dan NIM. Testing yang dilakukan ke beberapa mahasiswa. Tujuannya dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa bisa memahami dan menggunakan prototipe yang sudah dibuat dengan mudah, khususnya dalam proses pengajuan peminjaman ruangan dan mengecek jadwal ruangan yang tersedia, serta untuk mengetahui apakah antarmuka dan fitur yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Metode pengujiannya. Yang pertama, usability testing. Mahasiswa diberi misi untuk mencoba prototipe skenario memakai aplikasi. Yang kedua, think aloud. Selama mencoba, mereka diminta untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh mereka. Nomor 3, mini interview. Wawancara singkat setelah sesi pengujian. Nomor 4, rating. Diminta untuk mengisi rating skala 1-5 terhadap kemudahan dan kenyamanan. Subjeknya 3 mahasiswa aktif dari program studi TI. Tugas pengujian. Mahasiswa diminta menyelesaikan 3 tugas ini. Mengajukan peminjaman ruangan untuk kegiatan diskusi kelompok. Menentukan jadwal dan ruangan kosong hari Kamis jam 1. Melihat status pengajuan yang sudah mereka kirim, apakah disetujui atau belum. Pertanyaan pengujian. Apakah yang membingungkan menurutmu saat pertama kali mencoba? Apakah kamu merasa aplikasi ini lebih mudah dibanding proses manual? Bisa hanya dengan menjawab ya atau tidak. Menurutmu, apakah aplikasi ini membantu dan menawarkan mereka bisa hanya jawab ya atau tidak? Apa fitur yang paling kamu suka? Mengapa? Jika kamu mau ada diubah dari produk ini, apa yang ingin kamu ubah? Bisa dijawab tidak.
Skor 1 sampai 5. Seberapa mudah menurutmu aplikasi ini digunakan? 10 menit lagi. Hasil temuannya layout jadwal di ini cukup prototipe. Ini cukup membantu. Sarannya dijadikan fitur utama. Dampaknya positif. Merasa lebih praktis dari sistem peminjaman yang manual. Dampaknya positif. Ini bisa menjadi validasi bahwa aplikasi ini layak diteruskan. Menyukai jika ada fitur notifikasi email bisa. Dampaknya positif. Diterapkan dalam fitur pengembangan. Temuan mahasiswa bingung tempat lokasi melihat tempat untuk meninjau pengajuan ruangan yang sudah dikonfirmasi atau belum. Dampaknya jadi sulit ditemukan di awal. Sarannya tambahkan di dalam notifikasi atau tips di dalam aplikasi untuk penjelasannya. Skornya yang diberikan oleh mahasiswa yang ditanyakan pertanyaan tadi seperti ini. Jadi kesimpulannya, sebagian besar mahasiswa merasa prototipe ini lebih praktis dan mudah dipahami dibanding proses manual. Masalah utamanya terletak pada lokasi peninjauan peminjaman ruang di dalam prototipe aplikasi. Fitur pengecekan jadwal sangat diapresiasi. Beberapa mahasiswa juga menyarankan penambahan notifikasi otomatis. Baik, bagus banget tadi yang udah dibicarakan oleh teman-teman saya. Ada Mas Ivandika dan juga Mas Diva serta saya. Dan lanjut saya sedikit ingin mengulas tentang bagaimana cara kerja prototipenya. Saya akan membahasnya nggak lama ya teman-teman ya, langsung aja. Dan untuk tampilannya awal seperti ini ada tuber dengan logo yang ada bukunya yang berarti adalah catatan ya, catatan TU. Kemudian by read group ada Rafiq, Ivandika dan juga Diva. Lanjut aja. Kemudian di sini di bagian tampilan awal ada memudahkan pinjam kunci ruang kuliah di UMPBR. Sekarang kamu bisa meminjam kunci praktikum melalui aplikasi Tuber. Lanjut, kita bisa daftar. Kemudian kita bisa daftar, kalau misalkan belum punya akun bisa daftar, kalau misalkan udah bisa langsung aja login ya kak ya. Lanjut di sini di bagian tampilan kita bisa cari juga. Kemudian di bagian bawah ada beranda, riwayat peminjaman, ini bisa diklik dan juga ada tampilan seperti ini adalah rincian peminjaman ya kak ya. Kemudian di bagian akun saya ini bisa diklik dan juga profilnya juga bisa diklik. Ada gambar Upin Ipin dan juga bisa diubah di bagian sini. Kemudian pusat bantuannya juga ini bisa cari bantuan ya, misalkan topik populer berapa biaya SPP, UMPBR dan lain-lain. Kemudian di bagian hubungi kami ini bisa chat sama Tumin adalah TU admin ya. Kita bisa chat misalkan kita bisa ini ada draft Tumin mau pinjam kunci lagi boleh, boleh. Kita coba apakah dibalas? Dibalas dong, cakep banget ya. Kemudian di bagian akun saya tadi belum selesai. Di bagian sini kita bisa saran dan juga kritik. Kemudian di pengaturan kita juga bisa melihat akun dan juga keamanan, preferensi akun, kemudian versi aplikasi, dan syarat ketentuan serta tentang kita.
Kemudian saya ingin membahas tentang bagian fitur, di mana di sini kita juga bisa meminjam ruang kelas, kemudian kita bisa meminjam sound speaker, kemudian bisa kabel HDMI. Di bagian merah ini berarti tidak tersedia ya. Ketika kita klik itu akan muncul error ya. Saat ini barang sedang tidak tersedia. Itu juga berlaku untuk ruang kelas dan juga lain-lain ya. Dan kalau misalkan kita pinjam di bagian hijau, ini berarti ready ya. Kita bisa pinjam saja, kita bisa pilih ruang, misalkan C231, pilih waktu jam 8, kita coba hari ini, hari Jumat ya. Kita bisa langsung aja pinjam sekarang, kita isi data lengkap yaitu nama lengkap, NIM, nomor, dan juga nomor handphone. Dan juga untuk rincian peminjamnya juga udah checklist, berarti tandanya udah selesai, tinggal ditukar aja di TU. Kemudian nanti akan muncul di sini, kita bisa klik ya. Lanjut fitur berikutnya, untuk fitur pinjam kunci juga sama ya yang tadi ya. Kemudian di bayar praktikum, kita coba klik. Ini adalah bayar praktikum, diminta untuk mengisi data dulu, habis itu kita lanjutkan. Dan kita bisa scan atau pergi ke bank dan bisa scan ya, ataupun di Alfamart, Indomaret juga bisa. Kemudian bayar, habis itu ini udah checklist, berarti udah tersedia. Kemudian di bagian fitur berikutnya ada fitur yang dinamakan bayar SPP. Untuk teknisnya itu kurang lebih sama, 2.700.000 yang harus dibayar untuk semester ini, kalian bisa scan. Dan bukan hanya QRIS, untuk fitur pembayaran lain juga tersedia. Dan ini udah checklist juga, berarti tandanya pembayaran sudah selesai. Kemudian di bagian terakhir, fitur terakhir ini adalah daftar peminjam. Kita bisa checklist, kita bisa scroll, pilih-pilih. Misalkan di sini ada Ivandika, pinjam ruang C33, jam 8 sampai jam 9, tanggal 8 bulan Mei. Dan ada Deva, dan juga ada Rofik, ada Menwa, Kemudian di bagian udah selesai ya teman-teman ya. Ini bagian fitur chat seperti tadi, nanti juga akan dibalas oleh Tumin. Dan mungkin sisa waktu 2 menit itu aja yang bisa saya sampaikan untuk di bagian prototype. Untuk berikutnya saya serahkan ke Mas Dika. Ada 1 menit, kalau misalkan ingin tambahan bisa dibicarakan. Silakan Kak Dika, bisa. Oke, terima kasih. Mungkin tidak banyak, sekian dari saya. Tadi sudah dijabarkan untuk prototipenya dari segi proposal atau prototype, kemudian demo langsung secara nyata di menggunakan Figma. Jadi saya harap aplikasi ini dapat membantu dan bekerja sesuai dengan harapan. Baik, itu adalah pesan-pesan dari Mas Dika. Apakah Mas Deva ada pesan-pesan dan juga kesan? Tidak. Oke, baik. Saya cukupkan untuk presentasi pada pagi hari. Terima kasih Mas Deva Aditya yang udah meluangkan waktunya. Mas Ivan Dika, terima kasih. Dan juga Mas Rofik Mualif. Terima kasih. Semoga dengan presentasi kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa UMPBR untuk bisa pinjam kunci secara sistematis dan memudahkan tentunya bagi mahasiswa dan juga TU sendiri ya. Terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.